Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Liska Melia dengan NPM 10221155, kelas C3 Prodi Akuntansi, mahasiswi Universitas Teknologi Digital. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai penerapan GCG atau Good Corporate Governance pada perusahaan PT MNC Land Tbk. Oke teman-teman, berikut merupakan paparan yang akan saya bahas dalam video kali ini, di mana saya akan menampilkan profil perusahaan dari PT MNC Land Tbk terlebih dahulu, kemudian penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT MNC Land itu seperti apa, kemudian dasar dan pedoman penerapan GCG-nya, penerapan pada pedoman GCG PT MNC Land itu seperti apa, kemudian ada Corporate Social Responsibility atau CSR pada PT MNC Land itu bagaimana. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita langsung saja kenalan pada PT MNC Land ini seperti apa teman-teman. Oke teman-teman, inilah sekilas mengenai perusahaan PT MNC Land Tbk, di mana PT MNC Land Tbk ini bergerak dalam bidang usaha pengembangan dan pengolahan properti komersial dan residensial di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak. Nah, perseroan ini berdiri pada tanggal 11 Juni 1990 dengan nama PT Krida Perdana Indah Graha. Nah, barulah pada tanggal 7 Mei 2012, perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT MNC Land Tbk. Nah, MNC Land ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang hospitality, di mana MNC Land ini fokus mengembangkan hotel dan resort, diantaranya MNC Bali Resort, Park Hyatt Jakarta, Lidolek Resort by MNC Hotel, kemudian ada Next Hotel Yogyakarta, Oakwood Hotel dan Residence Surabaya, kemudian ada The Westin Resort Nusa Dua Bali, serta apartemen One East Penthouse dan Residence. Kemudian MNC Land ini juga memiliki dan mengelola gedung perkantoran dengan total area lebih dari 14.000 meter persegi. Setelah mengenal banyak dari PT MNC Land Tbk tersebut, saya merasa tertarik untuk menganalisis mengenai penerapan GCG pada PT MNC Land Tbk tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk kepada penerapan prinsip-prinsip dari GCG atau Good Corporate Governance pada PT MNC Land Tbk ini, di mana perseroan ini mengimplementasikan 5 prinsip dasar GCG, yaitu ada transparansi, di mana transparansi ini diterapkan secara konsisten dengan melakukan keterbukaan informasi material atas kinerja perseroan termasuk laporan proyek, kemudian ada laporan keuangan baik itu triwulanan atau per 3 bulan sekali, kemudian maupun tahunan atau satu periode akuntansi. Nah, dan laporan tahunan ini bisa diakses melalui situs web perseroan sendiri, yaitu www.mncland.com secara akurat dan tepat waktu. Jadi teman-teman bisa mengakses laporan keuangan tahunan. Seperti apa sih transparansi dari laporan keuangan tahunan PT MNC Land ini? Nah, itu bisa diakses melalui www.mncland.com. Kemudian prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas, di mana perusahaan ini bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, serta tindakan yang diambil dan memastikan penerapannya berjalan secara adil dan terukur. Kemudian menyiapkan laporan keuangan secara valid dan tepat waktu berdasarkan standar akuntansi yang berlaku untuk memastikan kualitas laporan keuangan. Kemudian, perseroan ini juga membentuk komite-komite di bawah Dewan Komisaris untuk meningkatkan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta menggunakan akuntan publik yang profesional dan kredibel. Prinsip ketiga yaitu tanggung jawab, di mana perseroan ini diterapkan dengan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan, menjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian, serta menghindari praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk apapun. Kemudian prinsip keempat yaitu kemandirian, di mana seluruh organ tata kelola harus bebas dari berbagai pengaruh atau tekanan pihak lain yang dapat merugikan, mengganggu, dan mengurangi objektivitas pengambilan keputusan atau menurunkan efektivitas pengelolaan kinerja perseroan sendiri. Kemudian perseroan juga menjamin adanya independensi dalam setiap proses pengambilan keputusan dengan keberadaan komisaris independen di perseroan sendiri. Nah, prinsip yang terakhir atau prinsip yang kelima yang tak kalah pentingnya juga yaitu prinsip keadilan, di mana perseroan ini memastikan perlakuan yang setara dan adil dalam memenuhi hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pedoman perilaku berlaku untuk seluruh elemen perusahaan tanpa terkecuali, memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat kontribusi dan diberikan kepada perseroan, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk berkarir dan menjalankan tugas secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender.
Nah, teman-teman, dari pemaparan mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan PT MN Silan tersebut, artinya bahwa PT MN Silan tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip GCG-nya dengan baik dan benar, sesuai dengan laporan keuangan tahunan MN Silan pada tahun 2022. Dasar dan pedoman penerapan GCG di PT MN Silan ini, di mana perseroan mengacu pada landasan pelaksanaan GCG, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang UU PT. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 tentang pasar modal. Kemudian ada Pedoman Nasional GCG yang dikeluarkan oleh Komite. Kemudian ada POJK Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta peraturan dari BEI sendiri. Nah, selain itu, perseroan ini telah memiliki pedoman perilaku sebagai acuan dalam melakukan interaksi di antara manajemen, karyawan, serta para pemangku kepentingan sesuai dengan nilai dan budaya perusahaan dan prinsip-prinsip GCG yang diterapkan pada PT MN Silan ini, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada struktur tata kelola dari PT MN Silan ini sendiri, di mana struktur tata kelola perseroan MN Silan ini secara garis besar ternyata terbagi atas dua organ, teman-teman, di mana ada organ utama dan organ pendukung. Nah, organ utama ini diantaranya ada RUPS, kemudian ada Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, selain organ utama itu, Dewan Komisaris memiliki organ pendukung. Nah, ini organ pendukungnya, teman-teman, yaitu ada komite-komite di bawah Dewan Komisaris sendiri, dan direksi juga memiliki organ pendukungnya, yaitu Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal. Nah, yang pertama tadi ada RUPS, teman-teman, di mana pelaksanaan dari RUPS sendiri terdiri dari RUPS tahunan atau RUPST dan RUPS luar biasa atau RUPS LB, di mana RUPST ini wajib dilaksanakan setiap tahun selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Kemudian sedangkan RUPS LB dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perseroan sendiri. Yang pertama itu ada RUPS tahunan, teman-teman, di mana RUPS tahunan ini diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2022 yang berlokasi di Ainus Tower, lantai 3 Jakarta. Nah, pelaksanaan rapat ini dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham atau kuasa atau wakil pemegang saham perseroan sendiri. Di mana adapun keputusan rapat dari RUPST tahunan tahun 2022 ini, yaitu mata acara pertama yaitu menyetujui dan menerima dengan baik laporan tahunan direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Nah, kemudian ada mata acara rapat kedua, yaitu menyetujui laporan tahunan perseroan dan mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Kemudian mata acara ketiga itu menyetujui penggunaan keuntungan laba bersih tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Kemudian menyetujui pemberian wewenang kepada direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan yang sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan keuntungan. Kemudian di mata acara keempat yaitu menyetujui pengangkatan Bapak Heri Tano Sudibjo, Bapak Muhammad Budi Rustanto, dan Ibu Junita Sari Ujung sebagai Direktur dan Komisaris. Kemudian menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sejak tanggal ditutupnya rapat, di mana Dewan Komisaris dan Direksi serta pendukung-pendukungnya bisa teman-teman lihat sendiri, saya akan paparkan. Di mata acara terakhir yaitu mata acara kelima, di mana perseroan menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Nah, realisasi dari pelaksanaan hasil keputusan rapat tersebut yaitu sampai dengan 31 Desember 2022 seluruh keputusan yang diambil dalam RUPST pada tanggal 13 Juli tahun 2022 tersebut telah direalisasikan dan dilaksanakan dengan baik. Artinya, struktur dari tata kelola perusahaan di PT MN Silan ini sudah terstruktur dan sudah terlaksana dengan baik dan diterapkan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua ada RUPS luar biasa, teman-teman, di mana RUPS luar biasa ini merupakan RUPS yang diselenggarakan ketika ada kebutuhan dari perseroan. Nah, RUPS ini di RUPS LB ini diselenggarakan pada tanggal 13 Juli tahun 2022 secara bersamaan dilaksanakan dengan RUPS teman-teman. Keputusan rapat pada RUPS LB ini yaitu pertama menyetujui rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan perseroan atau pemberian jaminan perusahaan atau corporate guarantee. Nah, kemudian menyetujui pemberian wewenang kepada direksi perseroan. Kemudian di mata acara kedua yaitu perseroan menyetujui untuk mengubah atau menyusun kembali pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Berikut dipaparkan realisasi dan pelaksanaan hasil keputusan rapat, teman-teman, di mana
keputusan rapat dari RUPSLB ini sampai dengan 31 Desember tahun 2022 mata acara rapat pertama tadi tidak terrealisasikan teman-teman karena ternyata tidak dibutuhkan oleh perseroan sendiri. Nah, sedangkan untuk mata acara rapat kedua telah direalisasikan dan dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan. Adapun kode etik yang diterapkan di perusahaan PT MNC Land sendiri yaitu di mana budaya perusahaan ini terbentuk dari nilai-nilai utama perseroan yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan manajemen perseroan dan seluruh unit kerjanya. Nah, dalam penerapannya, budaya perseroan juga diharapkan menjadi panduan bagi seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sendiri. Adapun strategi yang dilakukan oleh perseroan sendiri dalam memanage resiko yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari di mana perseroan ini menerapkan sistem manajemen resiko modal. Nah, pengelolaan modal ini perseroan bertujuan untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat guna mendukung usaha dan memaksimalkan imbal hasil bagi pemegang saham. Nah, perseroan sendiri mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi teman-teman, di mana untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan sendiri, perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, kemudian imbal modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru sendiri. Nah, lalu kita harus mengetahui dong gimana penerapan pedoman GCG di perusahaan PT MNC Land ini. Nah, ini dia penerapan pedoman GCG di perusahaan PT MNC Land, di mana penjelasannya akan saya tampilkan. Di sini ada prinsip pertama yaitu meningkatkan nilai penyelenggaraan RUPS. Nah, penerapannya di perseroan sendiri yaitu perseroan memiliki dan telah menerapkan prosedur teknis pengumpulan suara atau voting dengan cara terbuka dan tertutup. Kemudian seluruh anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib hadir dalam RUPS tahunan, kecuali karena satu atau lain hal yang berhalangan hadir. Kemudian perseroan telah membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Nah, prinsip yang kedua, meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor, di mana perseroan ini telah menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi para pemangku kepentingan mengenai perkembangan perseroan melalui media komunikasi seperti siaran pers, kemudian ada corporate update booklet, kemudian situs website perseroan, serta pengumuman pada surat kabar dan situs web sendiri. Kemudian perseroan juga telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor pada website perseroan sendiri. Kemudian masuk ke prinsip ketiga yaitu memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris, di mana perseroan menentukan jumlah anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka. Kemudian, komposisi anggota Dewan Komisaris sendiri yaitu memperhatikan kemampuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh perseroan sendiri. Nah, di prinsip keempat, teman-teman, yaitu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, di mana perseroan ini menyatakan bahwa Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri atau self-assessment. Kemudian perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Dewan Komisaris sendiri. Di prinsip kelima yaitu memperkuat keanggotaan dan komposisi direksi seperti tadi yang Dewan Komisaris. Kemudian prinsip keenam yaitu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi teman-teman, di mana direksi telah memiliki kebijakan penilaian sendiri seperti tadi self-assessment teman-teman. Di prinsip ketujuh ini yaitu meningkatkan aspek tata kelola perusahaan atau GCG melalui partisipasi pemangku kepentingan teman-teman, di mana perseroan telah memiliki kebijakan insider trading. Kemudian pelaksanaan penerapan anti korupsi dan anti fraud diatur dalam kebijakan anti korupsi dan anti fraud. Kemudian perseroan memiliki kebijakan pengadaan yang mengatur tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan stakeholders dengan cara memberikan kontribusi terbaik. Di prinsip terakhir yaitu prinsip ke-8, meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi. Nah, perseroan sendiri senantiasa teman-teman berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada stakeholder melalui media teknologi informasi yaitu web perseroan sendiri. Kemudian perseroan telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5%, baik di atas 5% maupun di bawah 5% sendiri
minimum melalui pemutakhiran informasi pemegang efek perseroan di situs web Bursa Efek Indonesia atau BEI dan situs web perseroan sendiri, teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai CSR di PT MNC Land sendiri, di mana CSR atau Corporate Social Responsibility, tanggung jawab perusahaan terhadap sosial sendiri. Nah, saya akan paparkan di sini, yaitu selain di kelas, belajar di alam menjadi alternatif sarana edukasi bagi anak-anak. Belajar di alam dapat membangun kedekatan anak dengan lingkungan sekitar sejak usia dini. Tak hanya menyenangkan, metode belajar di alam juga berdampak positif bagi tumbuh kembang anak. MNC Land bersama MNC Peduli dan Lido Lake Resort menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR bertajuk Kids Goes to Lido Adventure Park bersahabat dengan alam pada hari Rabu 22 November tahun 2023. Nah, kegiatan ini diikuti oleh 50 anak perwakilan dari PAUD dan TK di sekitar Kecamatan Cigombong, Jawa Barat. Nah, para siswa ini mendapatkan kesempatan nih untuk belajar tentang alam melalui kegiatan menanam dan memetik stroberi, memberi makan rusa dan kelinci, serta berpartisipasi dalam Kids Fun Games di Lido Adventure Park. Selain memberikan manfaat langsung kepada anak, acara ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat setempat sebagai bentuk komitmen MNC Land dan MNC Peduli menjadi agen perubahan untuk membantu kesejahteraan masyarakat sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan mengenai penerapan GSG dari PT MNC Land sendiri, teman-teman, di mana bisa ditarik kesimpulan bahwa mengenai prinsip, struktur, kode etik, board governance, penerapan, serta strategi manajemen risiko mengenai GSG di perusahaan PT MNC Land sendiri sudah diterapkan dengan konsisten dan menyeluruh di seluruh aspek perseroan sendiri. Oke teman-teman, sekian mengenai paparan dari penerapan GSG atau Good Corporate Governance di PT MNC Land Tbk sesuai dengan laporan keuangan tahunan 2022. Saya Liska Melia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.